Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hainal Firdaus. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi mengkaji kitab Fathul Wahhab, dan yang akan kita bahas kali ini adalah hal yang membolehkan seseorang untuk meninggalkan puasa yang nomor 2. Yang sebenarnya di video yang sebelumnya sudah kita bahas, cuman keterangannya masih menggantung. Jadi butuh diterangkan lagi, dan nanti akan kita ulangi yang ini ya. Oke, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa safari qasrin. Ya, wa safari qasrin ay wa yubahu tarkuhu li safari qasrin. La intara'a auzala. Wasafari qasrin, dan seseorang itu diperbolehkan meninggalkan puasa sebab melaksanakan safar qasar, yaitu perjalanan yang membuat seseorang itu boleh untuk meringkas sholat. Misalkan kemarin sudah kita bahas, contohnya perjalanan seseorang dari Semarang ke Jakarta, itu kan sudah menempuh jarak masafatul qasar, yaitu 85 km ke atas. Itu boleh untuk tidak berpuasa, tapi dengan catatan. Nah, ini catatannya. Fa in tadarrara bihi fal fitru afdal. Tatkala puasanya itu menjadi rusak sebab dia melaksanakan safar qasar, maka lebih baik dia membatalkan puasanya. Lebih baik dia mokah. Ya. Wa illa fasaumu afdalu. Tetapi jika dia melaksanakan perjalanan itu kok merasa nikmat aja, tidak ada sesuatu yang menjadikan puasanya itu semakin berat, maka ya lebih baik puasanya diteruskan. Itu kama marau fi sholatil musafiri, sebagaimana keterangan yang sudah lewat di bab sholat musafir. Ya, gitu. Nah, itu catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua, la intara'a as-safaru ala saumi auzala. Safar qasar ini bukanlah safar yang datang kemudian mengalahkan waktu puasa. Jadi gampangannya seperti ini. Jadi dia melaksanakan safar dari Semarang menuju ke Jakarta itu jam 8. Jam 8 itu kan sudah waktu puasa itu kan sudah berjalan. Nah, ternyata dia melaksanakan safar qasar itu dari jam 8. Maka dia yang melaksanakan perjalanan dari jam 8 ini itu tidak boleh meninggalkan puasa. Ya, ini catatannya ini. Sehingga bisa ditarik pemahaman yang lain, sehingga safar qasar yang menyebabkan seseorang boleh untuk meninggalkan puasa yaitu adalah safar qasar yang dilaksanakan sebelum waktunya berpuasa, alias sebelum terbitnya fajar shadiq atau sebelum datangnya waktu sholat subuh. Itu misalkan contohnya seseorang melaksanakan safar qasar itu dari jam 3. Jam 3 kan masih waktunya sahur kan ya, belum waktunya berpuasa. Nah, tatkala dia melaksanakan safar qasar dari jam 3 dari Semarang menuju ke Jakarta, ya, itu boleh meninggalkan puasa, ya, boleh meninggalkan puasa. Tapi nanti ada tambahannya lagi, catatannya lagi. Itu catatan yang kedua. Jadi safar qasarnya itu adalah safar yang tidak datang kemudian. Kemudian catatan yang ketiga, auzala, atau sakit atau safarnya itu selesai. Saya terangkan yang safar dulu. Jadi dia itu melaksanakan safar qasar jam 3. Dia berangkat dari Semarang jam 3 pagi, masih waktunya sahur. Ya. Ternyata dia sampai di Jakarta itu misalkan jam 12. Ya, jam 12 siang. Itu kan masih waktunya berpuasa. Maka untuk kasus yang seperti ini, dia tidak boleh meninggalkan puasanya, alias harus dilanjutkan. Ya. Sehingga pemahaman yang berbeda bisa kita tarik, sehingga seseorang itu boleh meninggalkan puasa tatkala satu, dia melaksanakan safar qasar, yang mana safar qasar ini itu
dilaksanakan sebelum waktunya berpuasa atau sebelum terbitnya fajar shadiq. Kemudian yang kedua, safar qasornya itu tidak selesai ketika ketika puasanya dia itu selesai. Jadi contohnya misalkan dia melaksanakan safar qasar misalkan dari Semarang menuju ke India misalkan, lewat jalur darat atau laut, pokok tidak lewat pesawat udara ya. Jadi misalkan dia melakukan perjalanan dari Semarang jam 3 pagi ya. Ternyata sampai di India itu jam 9 malam ya. Misalkan jam 9 malam. Itu kan waktu puasa sudah selesai ya, waktu puasa sudah selesai. Nah, di tengah perjalanan misalkan waktu buka puasa sudah nyampe tek. Nah, dia hitung misalkan waktu buka puasanya itu masih di laut, dia masih di laut atau masih di darat, masih perjalanan, maka dia boleh untuk meninggalkan puasa. Jadi dia hitung, ini nanti kalau saya sudah misalkan bukanya jam 6 ya, ini nanti perkiraan buka puasa itu saya masih perjalanan, jadi saya belum sampai ke tujuan. Nah, dia boleh untuk meninggalkan puasanya ya, karena dia sudah hitung ini nanti saya sampai di India, sampai di tujuan itu jam 9 malam ya. Itu boleh untuk tidak berpuasa ya, boleh untuk tidak berpuasa, dengan catatan lagi selama dia melaksanakan perjalanan itu dia tidak mengalami yang namanya hal-hal yang bisa merusak puasanya, maka lebih baik itu ya puasanya dilanjutkan saja. Tetapi manakala dia tidak menemukan hal-hal yang bisa membuat puasanya itu menjadi rusak, maka ya puasa itu lebih baik. Tetapi kalau mau ngambil rukhsah ya monggo gitu ya. Ini catatannya itu ada banyak ya, jadi ini harus diperhatikan ya. Atau contoh yang berikutnya, atau sakit ya. Jadi misalkan dia sakit tiba-tiba jam 12 siang itu sakitnya itu sembuh ya, sakitnya itu sembuh, maka dia tidak boleh di hari itu untuk tidak berpuasa ya, karena sakitnya sudah sembuh, maka puasanya itu harus dilaksanakan ya. Gampangannya di sini seperti itu contohnya. Fala yubahu tarkuhu taghriban li hukmil hadar fil ula wa zawalul udri fi ghairiha. Maka tidak diperbolehkan meninggalkan puasa taghriban li hukmil hadar, karena hukum hadar, hukum yang datang ini itu mengalahkan fil ula, mengalahkan keterangan yang pertama. Wa zawalul udri fi ghairiha, dan hilangnya udzur di selain ini kembali ke mana ini? Kembali ke wallahu a'lam. Jadi itu ya, di sini kan fokusnya kita ke yang safar, jadi saya terangkan yang safar. Kalau yang sakit yang bisa saya terangkan itu dulu tadi ya. Kemudian kita tambahin sedikit, wajibu qada umma fata walau bi udrin. Wajibu dan wajib qada umma, mengqada puasa fata yang lewat walau bi udrin, meskipun dia tidak puasa itu karena udzur. Kamarodin, udzurnya itu sebab sakit, puasa safarin, atau dia melaksanakan safar qasar yang itu tadi, yang sudah kita bahas tadi. Jadi ini sudah mafhum ya, sudah paham semuanya bahwa ketika seseorang itu tidak bisa melaksanakan puasa sebab udzur ya, karena udzur, maka puasa yang ditinggalkan ini itu harus diqadha di hari kemudian atau di bulan selanjutnya, dan tidak boleh sampai diqadha di Ramadan tahun berikutnya ya, jangan sampai, itu haram ya. Berbeda manakala dia tidak berpuasa itu karena usianya tua ya, itu tidak perlu diqadha ya. Mau diqadha gimana? Diqadha malah semakin bertambahnya umur, kesehatan itu semakin berkurang. Jadi ya itu cara menebusnya ya dengan membayar fidyah ya. La bikufrin asliyin, puasa itu tidak wajib diqadha
sebab dia itu kafir asli. Jadi ada orang kafir yang 40 tahun, kafirnya sudah 40 tahun, tiba-tiba di umur yang ke-41 dia masuk Islam. Maka selama 40 tahun ini ibadah seperti puasa Ramadan, kemudian sholat wajib, pokok ibadah-ibadah wajib lainnya itu tidak perlu diqadha, ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah targhiban fihi, supaya orang yang baru masuk Islam ini itu merasa enjoy, merasa senang bisa masuk Islam, ya, seperti itu. Tetapi manakala dia diwajibkan untuk ini puasanya selama 40 tahun perlu diqadha, ini sholat 40 tahun harus diqadha, dia malah nggak mau masuk Islam, kasihan, ya. Jadi tujuannya seperti itu, ya. Dan untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sekian. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan selanjutnya insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya, ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.